Pernah nggak kamu lagi rebahan, HP di tangan, scrolling tanpa tujuan? Tiba-tiba dada kamu sesak, napas terasa pendek, pikiran mulai lari kemana-mana. Gua kenapa ya? Kenapa rasanya nggak tenang padahal nggak ada apa-apa? Kalau kamu pernah ngerasain itu, kamu nggak sendirian. Dan kamu bukan lebay, bukan kurang bersyukur, bukan kurang iman. Kamu mungkin lagi ngalamin yang namanya anxiety. Anxiety itu bukan cuma takut, bukan cuma deg-degan doang. Anxiety itu perasaan cemas berlebihan yang datang tanpa diundang. Kadang muncul pas lagi sendirian, kadang muncul pas lagi rame-rame, kadang muncul pas semuanya kelihatan baik-baik aja. Yang bikin capek, anxiety sering datang diam-diam, nggak pakai aba-aba. Tiba-tiba badan tegang, tiba-tiba pikiran penuh skenario buruk. Tiba-tiba kamu ngerasa pengen kabur dari situasi, padahal situasinya biasa aja. Dan parahnya lagi, banyak orang nggak sadar kalau yang mereka alamin itu anxiety. Mereka mikir, gue emang orangnya parno. Gue emang overthinking. Ini mah lebay. Padahal anxiety itu nyata, bukan drama, bukan cari perhatian. Di era sekarang, anxiety makin sering dialami Gen Z. Tekanan hidup datang dari mana-mana. Dari sekolah, dari kuliah, dari kerja, dari keluarga, dari pertemanan, dari media sosial. Setiap hari kita disodorin standar hidup orang lain. Orang lain sukses di umur 20. Orang lain punya bisnis jalan. Orang lain pamer liburan. Orang lain kelihatan bahagia banget. Tanpa sadar, kita ngebandingin hidup kita sama highlight orang lain. Kita ngerasa ketinggalan, kita ngerasa gagal, kita ngerasa hidup kita nggak cukup. Dan dari situ, anxiety pelan-pelan tumbuh. Anxiety juga sering datang dari ketakutan akan masa depan. Takut nggak jadi apa-apa. Takut salah jurusan. Takut salah langkah, takut gagal. Takut ngecewain orang tua, takut nggak sesuai ekspektasi. Masalahnya, otak kita jago banget bikin skenario buruk. Belum tentu kejadian, tapi rasanya udah kayak nyata. Itu kenapa anxiety capek banget, capek mikir, capek ngerasa, capek ngadepin hal yang bahkan belum terjadi. Bentuk anxiety juga beda-beda di tiap orang. Ada yang jadi sering overthinking, ada yang jadi gampang panik, ada yang jadi susah tidur, ada yang jadi gampang capek, ada yang tiba-tiba nangis tanpa sebab jelas. Ada juga yang tiba-tiba pengen menjauh dari semua orang. Yang sering bikin bingung, secara logika kita tahu, harusnya gue nggak perlu takut segitunya. Tapi badan kita tetap bereaksi, jantung tetap deg-degan, napas tetap pendek, pikiran tetap kacau. Karena anxiety itu bukan soal logika doang. Ini soal sistem tubuh kita yang lagi ke-trigger. Otak kita punya sistem alarm, namanya response fight or flight. Dulu, sistem ini penting buat bertahan hidup. Kalau ketemu bahaya, badan otomatis siap lari atau melawan. Masalahnya, di zaman sekarang, bahaya bukan lagi harimau atau singa. Bahaya kita sekarang lebih ke tekanan mental. Deadline, tuntutan hidup, ekspektasi sosial. Tapi sistem alarm di otak kita masih nyala dengan cara yang sama. Akhirnya, badan bereaksi seolah-olah kita lagi dalam bahaya, padahal yang kita hadapi cuma pikiran kita sendiri. Dan ini bikin anxiety terasa sangat nyata, secara fisik. Bukan cuma di kepala, tapi juga di badan. Kalau kamu lagi di fase sering cemas, tolong ingat satu hal ini. Kamu nggak rusak. Kamu nggak lemah. Kamu lagi capek. Capek mikul beban pikiran. Capek ngejar standar yang tinggi. Capek nahan perasaan sendirian. Sekarang pertanyaannya, apa anxiety bisa hilang? Jawabannya, anxiety itu bisa dikelola. Bukan disembunyikan, bukan dipaksa hilang, tapi dipelajari cara ngadepinnya. Langkah pertama yang penting banget, akui dulu perasaan kamu. Berhenti bilang ke diri sendiri, ini mah sepele, atau gue lebay. Perasaan kamu valid, cemas itu valid, takut itu valid.
Langkah kedua, belajar hadir di momen sekarang. Anxiety hidup di masa depan, di hal-hal yang belum tentu kejadian. Coba tarik napas pelan-pelan. Masuk lewat hidung selama 4 hitungan. Tahan 2 detik. Keluar lewat mulut selama 6 hitungan. Lakuin ini beberapa kali. Kedengerannya sepele, tapi napas itu ngasih sinyal ke otak, gue aman sekarang. Langkah ketiga, kurangin kebiasaan overkonsumsi. Overkonsumsi konten. Overkonsumsi berita buruk. Overkonsumsi perbandingan hidup. Bukan berarti kamu harus kabur dari realita, tapi kamu berhak jaga kesehatan mental kamu. Langkah keempat, cerita ke orang yang kamu percaya. Nggak harus langsung ke banyak orang. 1 orang aja cukup. Teman, kakak, atau orang dewasa yang kamu percaya. Anxiety makin berat kalau dipikul sendirian. Langkah kelima, kalau kamu ngerasa anxiety kamu sudah ganggu aktivitas sehari-hari, nggak ada salahnya cari bantuan profesional. Konselor, psikolog, atau layanan kesehatan mental. Minta bantuan itu bukan tanda lemah. Justru itu tanda kamu peduli sama diri sendiri. Sekarang, gue mau kamu dengerin ini baik-baik. Kamu nggak harus punya hidup yang sempurna. Kamu nggak harus selalu kuat. Kamu nggak harus selalu kelihatan baik-baik aja. Kamu manusia. Dan manusia wajar ngerasa takut. Manusia wajar ngerasa cemas. Yang penting, kamu nggak nyerah sama diri kamu sendiri. Pelan-pelan aja. Nggak semua harus beres hari ini. Nggak semua harus jelas sekarang. Hidup bukan lomba. Bukan siapa paling cepat sukses. Bukan siapa paling rapi jalannya. Setiap orang punya timeline sendiri. Dan timeline kamu itu valid. Kalau hari ini kamu masih bertahan, itu sudah pencapaian. Kalau hari ini kamu masih bangun dari kasur, itu sudah keren. Kalau hari ini kamu masih nyoba walau takut, itu luar biasa. Anxiety mungkin nggak langsung hilang, tapi kamu bisa belajar hidup berdampingan dengannya. Pelan-pelan, dengan napas, dengan batasan, dengan bantuan. Dan ingat, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Kalau kamu ngerasa video ini ngomongin kamu, tolong jangan merasa sendirian. Di luar sana, banyak orang juga lagi berjuang hal yang sama. Kamu nggak aneh. Kamu nggak rusak. Kamu lagi manusiawi. Dan itu nggak apa-apa.